Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama sahabat teknisi. Di sini kita akan belajar eh, mengenai perbaikan televisi untuk pemula ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang televisi. Ini mesin televisi ya. Mesin ini adalah mesin LG dan pada umumnya mesin TV ya seperti ini ya, mesin apa saja juga pada umumnya seperti ini, cuman beda modelnya saja. Untuk video yang part pertama ini adalah video yang part kedua ya. Untuk part pertamanya nanti saya taruh di sini. Ini yang pertama kemarin kita membahas tentang power supply, dan sekarang saya akan bahas mengenai modul atau blok horizontal ya. Untuk televisi, khususnya televisi tabung, itu terdiri dari beberapa blok ya. Untuk pemula itu harus mengenal blok-blok yang ada di televisi ini supaya mempermudah untuk belajar atau mempermudah untuk memperbaiki televisi itu ya. Untuk part kedua ini saya akan bahas tentang modul horizontal, tepatnya di sini ya, di sini. Ini adalah modul horizontal. Fungsinya adalah untuk membentangkan layar secara horizontal ya, lebar horizontal ini. Jadi kalau kerusakan di horizontal itu khususnya pada jalur ke yok itu di sini, dua ini. Kalau yang dua ini vertikal, ini horizontal. Untuk yang dua ini, jika putus atau rusak itu biasanya garis vertikal. Kenapa garis vertikal? Karena bentangan horizontalnya itu rusak, makanya menggaris vertikal. Beda kalau rusaknya di vertikal, maka garisnya akan horizontal karena garis vertikalnya nggak berfungsi, jadi menciut, jadi garis horizontal ya. Ya, kalau kerusakan di horizontal maka garisnya akan vertikal. Ya, di sini dimana blok horizontal itu contohnya seperti ini, ada FBT. Jadi di bersebelahan sama FBT dan ada kaitannya sama FBT atau flyback ya. Umumnya flyback, orang bentuknya seperti ini. Penyebutannya biasanya flyback ya, bentuknya seperti ini. Dan terhubung sama transistor ya, transistornya ini di sini. Ini terhubung sama flyback yang tulisannya COL atau kolektor di sini. Ini ada transistor horizontal, ini namanya transistor horizontal ya. Biasanya tipenya ya macam-macam ya, ada yang 4429, ada yang 1555 gitu. Biasanya terdiri dari milar-milar dan L lilitan seperti ini, dan terhubung sama yok yang warna merah sama biru. Ini merah sama biru ya. Kalau yang lain merah sama biru itu vertikal, ini macam-macam, kadang hijau sama kuning gitu. Tapi kalau untuk horizontal biasanya umumnya itu merah sama biru ya. Di sini ini sama ini blok horizontal ya, tepatnya di sini ya. Di sini yang berkaitan sama FBT atau flyback di sini nih. Ini terhubung sama ini yang tulisannya COL, biasanya ada tulisannya COL di sini ya. Nih. Mana ya tulisannya ya? Nih ada tulisannya COL ya. Kalau masih terlihat ya, COL ini biasanya sama kolektor transistor horizontal di sini ya. Ini fungsinya untuk membentangkan layar biar lebar horizontalnya gitu. Jadi kalau rusak garisnya vertikal karena bentangan vertikal gitu, garis ke atas ke bawah gitu, karena bentangan horizontalnya rusak gitu. Tapi pada umumnya kerusakan di horizontal itu rata-rata nggak garis begini ya, kalau nggak putus di bagian
yok atau defleksi. Tapi kalau kerusakannya di horizontal pada umumnya atau yang sering itu mati total. Kenapa mati total? Karena transistor horizontal yang di sini yang bentuknya seperti ini jebol, mengakibatkan FBT atau flyback ini tidak berfungsi ya, tidak berfungsi atau short tegangan. Itu bisa mengakibatkan mati total. Itu tegangan B plusnya short, jadi tidak keluar tegangan dari sini ya. Jadi mati total itu belum tentu dari power supply, tapi bisa dari horizontalnya atau dari FBT nya yang rusak atau flybacknya yang rusak bisa. Cara ceknya kalau mati total itu cabut di tulisan B plus atau yang terhubung sama elko 115 ini. Elko 115 itu biasanya kapasitasnya 150 volt atau 160 volt, 220 mikro atau 100 mikro sama, atau 47. Itu beda-beda ya, ada yang 220, ada yang 47, ada yang 100 mikrofarad. Tapi voltasenya umumnya 160 volt ya. Ada yang 150, itu biasanya di TV Philips, tapi jarang ya. Tapi ini 160 biasanya. Yang terhubung di situ itu larinya ke sini, ke yang tulisannya B plus. Kali ini enggak terlalu terlihat ya, tapi ada tulisannya ini sebenarnya. Karena ini hitam jadi enggak terlihat. Ini ada tulisannya B plus sebenarnya. Terhubung sama sini. Oh yang ini ya B plus ya, yang ini ada tulisannya B plus, tapi nggak terlalu terlihat sih, hitam, tapi biasanya ada tulisannya B plus. Yang ini dicabut dulu sampai bersih ya, di FBT atau flybacknya ini dicabut yang jalur ke 115 volt. Itu keluar tegangan enggak di 115 nya? Kalau tidak keluar tegangan berarti kerusakan positif di power supply. Tapi kalau keluar tegangan berarti kerusakan di horizontal ya. Ya, saya kira sudah paham ya teman-teman ya. Dari situ saja untuk pemula, mungkin sudah paham ya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar ya. Jadi kalau mati total itu belum tentu dari power supply-nya, bisa jadi dari horizontalnya. Nah, nanti kalau misalnya dicabut kok keluar tegangan, ada beberapa kemungkinan ya. Bisa transistornya jebol, bisa flybacknya rusak, bisa dari yoknya atau defleksinya yang kebakar ya. Jadi cabut satu persatu. Yang pertama, langkah pertama dilakukan cabut horizontalnya, transistor horizontal yang bentuknya seperti ini ya. Ini namanya transistor horizontal. Nah, kalau masih short, dicabut dari kabel yoknya, kabel defleksi ini yang ada pin-pinnya di sini nih. Ini pin-pinnya ini pasti terhubung sama defleksi atau yok ya. Ini dicabut. Kalau masih tidak keluar tegangan atau short, bisa dari playbacknya ini. Playbacknya ini coba diganti gitu, atau diukur bisa B plus sama ground. Kalau konslet berarti ya ininya. Tapi jika kerusakannya di transistor horizontal, ini sebab akibat ya. Kenapa dia bisa jebol? Pasti ada sebabnya. Tidak mungkin ini jebol tanpa sebab ya. Kenapa? Ya bisa jadi milar-milarnya yang sudah usur. Milar yang di sini sudah usur, atau yang ini sudah usur.
ini bisa sudah usur. Pokoknya miler yang terhubung sama rangkaian horizontal ya, yang terhubung di rangkaian horizontal atau terhubung ke yok yang warna merah sama biru ini, ada yang sudah usur atau sudah kapasitasnya menurun, itu bisa membuat jebol transistor horizontalnya. Yang kedua, kenapa bisa jebol transistor horizontalnya? Bisa jadi disebabkan oleh yok atau defleksi yang jalur merah biru ini terbakar. Gimana cara ceknya? Yok yang ditabung itu dilepas, dilihat dalamnya ada yang kebakar atau tidak. Kalau tidak ada yang terbakar atau ngapur, bisa jadi kerusakannya dari FBT. Ini playbacknya, ini juga sering terjadi. Itu yang sering saya tangani ya. Jika ada kesulitan, ya mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Yang umumnya kerusakan di bagian horizontal, mungkin yang sering saya tangani itu ya begitu aja ya. Atau biasanya gambar melar atau gambar menciut itu dari miler yang kapasitasnya menurun. Itu kalau dibiarkan bisa jebol dari horizontalnya ya, transistor horizontalnya bisa jebol. Nah, biasanya yang terjadi seperti itu, yang saya tangani seperti itu biasanya. Jadi kalau mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengulasan rangkaian horizontal. Jika teman-teman ada kesulitan lain di bagian horizontal, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Khususnya untuk pemula mengenali bagian-bagian TV itu, khususnya horizontal dan power supply itu sangat penting sekali ya. Untuk rangkaian yang lain juga penting sekali. Makanya saya buatkan video ini supaya mudah dipahami dan mudah untuk belajar ya. Mudah-mudahan semuanya bisa sukses ya. Untuk kesulitan bagian horizontal silahkan tanyakan di kolom komentar. Untuk part 2 nya ini membahas tentang horizontal cukup itu saja. Untuk part 3 nya nanti saya buatkan bagian rangkaian vertikal ya. Nanti part 3 nya saya bahas bagian vertikal. Untuk horizontal cukup itu saja ya. Part pertamanya bagian power supply, keduanya horizontal, nanti ketiganya saya buatkan untuk bagian vertikal. Tunggu saja di bagian ketiganya ya. Untuk kesulitan silahkan tanyakan di kolom komentar. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang like dan share ke teman-teman kalian di media sosial supaya yang ingin belajar di dunia elektronik bisa melihat video-video yang saya buat dan bisa mempelajari atau kita sama-sama belajar di bidang elektronik ya. Ya cukup itu saja pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari sahabat teknisi.